Wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami bersama ini rekan-rekan pejuang semua ini, aktivis-aktivis yang kayaknya hampir setiap hari kita di lapangan ya. Jadi jangan ditanya apa pekerjaannya, apa ngaspal. Sebelumnya kami memperkenalkan diri kami dulu. Saya Mary dari KMPRI. Kami yang selalu berusaha untuk mensuarakan ketidakadilan. Alhamdulillah sampai dengan hari ini dari dibentuknya KMPRI 1 tahun yang lalu kami sudah membersamai berbagai kejadian-kejadian, kasus-kasus apa-apa yang sangat-sangat tidak adil di negeri ini. Yang kami temui ternyata memang harus dikawal. Artinya apa? Kami kalau kami sebagai emak-emak aja peduli dengan negara ini atau bergerak untuk negara ini, artinya ada sesuatu yang menyatakan bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Setuju Bapak? Setuju. Betul ya. Dan ini tergambar dari banyak sekali centang, preman, apalagi juga carut marut ya. Baru kemarin kita aksi konvoy untuk adil Jokowi. Kenapa adil Jokowi itu sangat kencang sekali ya, bertubi-tubi. Terakhir kita terindikasi ya adanya terindikasi adanya ya peran lah ya dari Bapak Jokowi dan keluarga. Yang kita lihat berseliweran di medsos, ada kapal takbot yang namanya di lambungnya itu adalah JKW Minahasa dan Dewi Iriana. Walaupun Pak Jokowi sudah dalam ada satu kita temukan di medsos, beliau bilang ya kalau semua itu tampaknya nama saya itu punya saya, kaya sekali saya. Ya betul juga sih ya, kan banyak juga ya kadang di bus, di belakang truk-truk itu kan kita bahkan saya punya semua katanya. Cuman itu pasti akan ada hasil penyelidikan, betul ya? Terutama kita harapkan buat media-media yang kredibel untuk menginvestigasi hal-hal yang seperti ini. Kami berterima kasih untuk media-media yang sudah membantu kami untuk mensuarakan hal-hal yang terjadi di negeri ini. Nah hari ini kami bersama banyak sekali ini, tapi nanti langsung biar saja ini mereka yang memperkenalkan diri sendiri. Ini kita mau bergilir ngomong atau satu dari ujung nanti kita lanjutkan. Sebelumnya apa yang akan kita buka untuk hari ini, Bang? Ini dulu apa ngomong dulu, kita mau buka tentang apa hari ini? Ya, tentang masalah 4 pulau yang ada di Aceh, yang tadi kita lihat di berita di medsos atau di media lainnya, itu ada sebenarnya itu pulau yang ada di Aceh, 4 pulau itu diakui Sumatera Utara itu menurut dari Mendagri ya di Pembangunan. Tapi itu sebenarnya kita lihat lagi tadi hari secara sebenarnya itu Papua itu punya haknya wilayah Aceh. Wilayah Aceh. Baik. Jangan itu lagi. Kita sudah perjanjian sama Aceh pada waktu tahun 2004 untuk perdamaian Aceh dan Indonesia bergabung kembali. Ya. Jangan nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi ini kita bicara hari ini pembahasan satu tentang Aceh, betul ya? Satunya lagi tentang apa, Bang? Kita bahas hari ini, Bang. Tentang apa ya? Raja Ampat atau Ampat Raja? Baik. Kalau begitu kita mulai saja. Ini orang lapangan semua. Jadi pemirsa yang ada di depan kami, mungkin Anda tidak pernah melihat beliau-beliau ini di medsos karena beliau-beliau ini tidak pernah dan tidak mau muncul kalau mereka tidak mau muncul. Tetapi mereka inilah yang tidak pernah lelah mengiringi kami di lapangan, terutama kami emak-emak. Baik, kami mulai dulu ini ada Daeng Irwan. Boleh ya kita mulai dari Daeng ya? Silakan Daeng.
Apa aja dulu Bray, mau dibawa? Atau ini? Bang boleh dulu. Bang boleh. Perkenalkan diri dulu ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lebih semangatnya lagi ya takbir. 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 Izinkan nama saya Muhammad Sukri, panggilan sehari-hari Pak Bule. Saya dari Jakarta Timur. Tipis sekaligus juga banyak kegiatan yang memang saya pegang di DKI ini. Tapi permasalahan yang memang terpikirkan oleh kita adalah sangat riskan dan sangat dari pemikiran kita semua selaku aktivis. Di mana pada prinsipnya di mana letak keadilan di negeri kita ini sekarang? Di mana leadership seorang pemimpin yang ada sekarang? Nah, oleh karena itu kami bergerak atas nama seluruh relawan dan aktivis. Ya, tidak akan mundur sampai titik jalan terakhir untuk bergerak terus sampai Indonesia merdeka dengan seutuhnya. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kain Ferdi dan saya juga paralegal. Saya dari Makassar. Kejadian-kejadian saat ini sepertinya negara kita ini betul-betul apa ya, mengorek-orek gitu loh kesabaran masyarakat. Belum satu selesai urusan, tidak lagi muncul lagi urusan yang lain. Belum urusan pagar laut yang sekarang sudah dikasih jadi botol lagi. Memang menyek-menyek ke rakyat ya, memang kayak memancing gitu loh kesabaran masyarakat, kemarahan masyarakat untuk bagaimana supaya masyarakat ini ada indikasi apa ini? Apa mau memecah belah masyarakat atau memang mau menghabiskan masyarakat atau seperti apa gitu loh. Nah sekarang belum selesai persoalan-persoalan yang lain, muncul lagi Aceh lagi yang memang ada riwayatnya pernah mau merdeka gitu loh. Emang seperti cari-cari masalah pemerintah kita ini ya. Jadi tolong jangan ibaratnya sesuatu yang pernah sudah reda ini mau dibangkitkan kembali, mau lagi membangkitkan gerakan Aceh Merdeka. Jadi tolong pemerintah jangan membangunkan macan yang tidur ya. Itu bahaya, itu demi keutuhan negara kita. Tolong Bapak Kalian menjaga keutuhan negara gitu. Jangan sampai mau memecah belah masyarakat, mau memecah belah sesuatu yang kenapa emang Aceh itu mau lagi digarong, ada di sisi tambangnya, ada nikelnya atau apa? Ini yang sudah pasti Bapak Yusuf Kala juga sudah mengatakan bahwasanya itu hak Aceh. Pokok mau diambil ke mantu Jokowi, kan seperti itu. Jangan terlalu kemarut lah, cukup lah. Kita nggak bawa sesuatu ini, kita pasti mati ya. Yang kita bawa cuma kain kafan gitu. Cukuplah negara kita ini mau garong sana, Raja Jawa ini sudah banyak menggarong, Raja Ampat, Raja Jawa, dan tunggu daerah-daerah yang lain. Ini yang baru muncul, gitu loh. Cukup. Berapa sih yang dipakai dalam untuk kamu 7 turunan, 10 turunan, udah cukup lah itu. Kasihan rakyat. Semuanya darahnya sudah habis disedot seperti itu. Darah, tanah, apalagi yang mau disedot mata kita, otak kita, habis lah kita ini sudah cukup. Tidak habis itu, habis semua sudah digarong. Jadi ibaratnya nanti kami rakyat ini ayam yang mati dilumbung pagi seperti itu. Kita kaya rakyat tetapi kita keok nanti semua ini gara-gara apa? Gara-gara oligarki, gara-gara Jokowi yang menggarong. Apakah malu itu? Ketahuan mantunya di sana, akhirnya pulau itu mau dikasih lagi ke mantunya. Malu lah dikit. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, cukup. Kita akan mati nih, apalagi Pak Jokowi kan kasihan sudah sakit-sakitan. Tolong mudah-mudahan kita doakan semua, semoga beliau sadar di akhir-akhir hidupnya bagaimana supaya sedikit saja hidupnya untuk bertobat ya, seperti itu. Tobatlah. Tobat nasuha, jangan tobat pedas, tobat sakit. Habis tobat ijazah aja belum selesai, kasih pulau untuk menanggung, cukup lah, sudah. Jadi intinya apa? Kami
negara untuk mengambil langkah juga. Jangan sampai rakyat terpecah belah. Kasihan kami rakyat yang hanya mendapatkan pajaknya doang, yang hanya kami mendapatkan. Seandainya Raja Ampat dikelola, ya sebaliknya nih, Raja Ampat dikelola, kemudian kami mendapatkan juga percikan-percikannya, ya kami mungkin hilang-hilang saja lah ya. Tetapi kita sudah juga tidak dapatkan benefit yang dari Raja Ampat, yang dapat limbahnya doang. Kan kasihan kita udah sakit-sakitan, kurang gizi, ditambah lagi dengan banyaknya pencemaran itu. Jadi saya harap pemerintah untuk tegas melihat bahwasanya memang ini ada indikasi memecah belah persatuan dan kesatuan negara kita. Semangat Pak Prabowo, karena ini Aceh ini memang sudah merdeka dari dulu. Sudah tenang-tenang dipancing lagi, lalu jual 2 borong namanya itu, ya. Bukan beli lagi, jual 2 borong. Jangan coba-coba kalau berhadapan sama masyarakat Aceh. Beliau mereka itu lihatnya terlalu tinggi. Jangan samakan dengan kalian yang para penjilat yang kalau dikasih uang selesai. Aceh tidak seperti itu. Orang yang paham agama. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan pemerintah peka melihat kondisi ini, peka melihat bahwasanya jangan sampai kita seperti negara Singapura akan asing di negeri sendiri. Itu mirisnya. Kami juga mama merasa sedih juga bahwasanya keturunan kami nanti akan berat membawa menghadapi negara kita ini, karena mereka sudah disajikan dengan media-media yang melenakan dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak mempunyai pertahanan diri. Sementara yang mereka hadapi nanti adalah orang-orang yang luar biasa jahatnya, luar biasa anunya. Jadi mereka nanti akan kesulitan, anak cucu kita akan kesulitan nanti menghadapi mereka. Rejim yang ke depan itu mereka akan kesulitan, karena mereka juga diajar oleh yang sekarang. Jadi integritasnya, ketahanan fisik dan ketahanan mempertahankan dirinya itu akan sulit. Jadi tolong seluruh masyarakat Indonesia, kalau kalian mencintai anak cucu kalian, tolong kalian bersatu menghadapi para oligarki, pemerintah yang tidak pro kepada rakyat. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan negara kita negara baldatun thayyibatun wa Tentu saya juga ingin menyampaikan, saya Iwan sama dari Makassar juga. Cuman sedikit apa yang saya mau sampaikan itu rupanya jawabannya sudah ada di beliau ini. Jadi mungkin baiknya kita lanjut ke Perasaan itu nggak banyak sebetulnya. Begitu disenggol 1-2 selesai. Tapi efeknya ini sangat panjang. Apa kita tega melihat Raja Ampat yang begitu cantik, tapi di sebelah sana tuh udah kayak habis diperkosa gitu kan, menganga gitu kan, jelek banget nih. Ada Bang Elmos di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya selalu memperhatikan di medsos, di media lainnya juga, ini banyak kejadian-kejadian yang banyak dari ketidakadilan ya. Kayak seperti di Raja Ampat itu tempat pariwisata di sekolah dengan untuk menghasilkan ikan, sedangkan itu kan pulau itu dijaga untuk kelestarian alamnya. Dan itu sekarang timbul lagi permasalahan di wilayah Aceh. Keempat pulau ini yang sejarahnya dulu memang itu dimiliki oleh rakyat Aceh, tapi sekarang dari pemerintah dari Mendagri memberi statement itu wilayah itu punya diserahkan ke Sumatera Utara. Ini kapan terjadi konflik? Kita lihat dari 2004 waktu tsunami antara Aceh dan Indonesia itu sudah ada perjanjian di Helsinki, jangan terjadi ada pengkhianatan, melanggar perjanjian itu. Nah, saya lihat lagi di beritanya makin memanas.
Dan dari ini benar lagi saya lihat di medsos itu permasalahan dari gubernur itu memberi statement pada tanggal 4 Desember 2025 dia akan menaikkan bendera GAM-nya. Nah ini suatu ini sudah bahaya, jatuhnya ini sudah teguran. Untuk itulah maksudnya apa? Pemerintah ini sadar lah. Kita ini semua sudah capek menyatukan itu Aceh dan Indonesia untuk bergabung kembali kepada Indonesia. Jangan dibuka lagi buka lama. Ini kalau terjadi ini resikonya sangat berat ini. Kita minta walaupun kita ini apa ya, rakyat menyuarakan keadilan, mana yang benar mana yang salah antara di wilayah Indonesia. Maksudnya apa? Jangan terjadi ada perpecahan gitu kan. Nah kalau ujung-ujungnya nanti Aceh akan lepas dari Indonesia, ini yang mau bertanggung jawab siapa ini? Kita menyuarakan kebenaran keadilan ini untuk masalah wilayah Aceh yang sejarahnya memang itu wilayah Aceh di Papua itu. Gitu. Kalau pemerintah ini didengarkan apa pendapat dari kami ini biar tegas secepatnya selesaikan masalah ini, masalah keempat pulau yang ada di Aceh yang akan diserahkan ke Sumatera Utara itu yang kita apa takut itu terjadi ada konflik gitu kan. Ini sangat berbahaya ini. Kalau permasalahan ini kita lihat di medsos itu, ini sangat-sangat mengkhawatirkan gitu kan. Dia masalah stabilitas kesatuan dan kesatuan. Nah kita sebagai rakyat Indonesia menjaga persatuan dan kesatuan, jangan sampai terjadi lagi ada referendum wilayah memisahkan dari Indonesia. Kita ingin tetap bersatu gitu kan. Maka dari itu tolong pemerintah selesaikan permasalahan ini dengan benar dan adil. Jadi itu aja sih dari saya, dari perwakilan dari. Kalau masalah Raja Ampat ya itu juga harus diselesaikan juga permasalahan Raja Ampat karena itu wilayah tempat apa pariwisata itu kan untuk cagar budaya di wilayah situ apa ya tadi juga pariwisata jangan dirusak dengan alasan pertambangan. Terus pertambangan itu apa yang dihasilkan semuanya? Buat siapa? Buat siapa? Buat rakyat Papua, Raja Ampat atau golongan? Ibaratnya berbeda golongan, gitu kan? Jangan merugikan, jangan membuat memancing-mancing negara lain ini, provinsi lain ini, dan kita yang kami tidak inginkan jangan sampai Indonesia ini terpecah-pecah nantinya. Gitu. Kita selalu ingin kita sebagai rakyat menjaga persatuan dan kesatuan. Itu aja dengan utuh, ya. Ya, itu aja penyampaian dari kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Magar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada PHRI yang telah memberikan. Sebetulnya kita ini semua ini malas gitu mbak. Kita ngomong begini, yang penting kita ada di bawah dan kita terus menyuarakan keadilan. Nah, karena yang saya lihat ini adalah Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan kita akan merubah Indonesia menjadi baik. Amin. Ya. Kasus-kasus yang ada di Indonesia ini semakin hari semakin rumit. Tambang belum kelar ada lagi. Pertamina belum kelar ada lagi dan sekarang ada lagi 4 pulau yang akan diberikan ke Sumatera Utara rakyat Aceh. Di sini saya menyuarakan, mari kita membuat Indonesia menjadi baik. Intinya siapa? Ya intinya Jokowi.
yang merusak semuanya dengan oligarki. Bagaimana caranya oligarki itu merebut tanah Indonesia, membuat kekacauan, membuat adu domba masyarakat Indonesia supaya terpecah belah. Sudah berapa puluh tahun kita dipimpin, gak ada benernya tuh. Dan sekarang lagi, ya kan, anaknya, ya kan, Asal sakit cucu ya. nah, kita berpikir bukan buat kita, tapi buat anak cucu kita depan. Bagaimana kalau Indonesia sudah dikuasai oleh oligarki? Bagaimana nasib anak cucu kita? Kalau untuk sekarang, ya, kita berjuang ini bukan untuk kita, bukan untuk ini. Nah, di PIK, di Banten, pagar laut, kebetulan pagar laut, saya terjun langsung. Memang para nelayan mengatakan saya tidak bisa melaut. Dan harga jual di Banten itu sekitar 25.000 sampai 50.000. Sampai saya pernah datang ke pulau, itu sampai masyarakat pulau mengatakan, Pak, kapan saya lebih menderita sampai saat ini? Ada nggak yang lebih menderita dari saya? Ya, banyak. Karena mereka baru dibayar tengah, tapi udah diuruk. Itu belum kelar masalahnya. Dan mereka mempunyai surat sudah diambil. Padahal itu bayaran belum kelar. Tapi mereka sudah menguruk. Kali ditutup, kali diuruk. Saya terjun langsung ke beberapa pulau. Nah, di sisi lain, itu sudah dibangun apartemen-apartemen. Apakah masyarakat Indonesia, khususnya di situ, mampu untuk membeli apartemen? Enggak bakalan mampu, karena harganya selangit. Mereka membeli dan itu dengan harga 50.000, tapi mereka menjual di atas rata-rata. Yang masyarakat di situ, masyarakat Indonesia untuk saat ini tidak mampu untuk membeli apartemen itu. Siapa yang akan membeli? Orang-orang kaya. Banyak itu kejadian dan sudah ada di pesisir dari ujung Banten sampai ujung Jawa Timur itu sudah menjadi ada sekitar 2, 3, mungkin sampai P13. Dan saya pernah datang juga ke Pulau Burung namanya. Itu dibayar cuma sekitar 20.000 semeter. Apakah nggak miris kita? Gimana nasib anak cucu kita ke depan? Kita berjuang di jalanan ini. Yang saya bilang tadi, semua Raja Ampat, Aceh, kita mana lagi? Banten belum kelar, ya kan? Semua udah diambil nih. Untuk siapa? Ya mungkin itu ada kerjasama dengan oligarki, dengan sama pejabat-pejabat lain. Dan saya cuma bilang, kita akan terus bersuara, kita akan terus berjalan, dan kami tidak takut, benar? Dan kami akan terus menyuarakan keadilan dan akan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Ganda. Saya cuma minta sama pemerintahan sekarang, tolong apa yang ada terjadi di Papua kayak Raja Ampat atau di Sumatera atau di Aceh, tolong ditutup semua, jangan dikasih kesempatan oligarki untuk mengelola tempat tersebut. Kasihan warga di sana, menderitanya lebih kejam dari Jakarta. Saya bilang, sehari-hari mereka itu nyari keluarganya apa yang dijual di sana. Sekarang lahannya diambil begitu saja. Apakah tega pemerintah sekarang? Tolong, kasihan negara kita ini sampai pecah. Kalau sampai Aceh merdeka, Sabang itu mau diapain? Saya mau tanya pada pemerintah, para pejabat, tolong kesadaran Anda, pengertianlah kepada dia. Itu adalah amanat saya, pesan sama pemerintah sekarang. Tolong yang merasa dia mengolah tambang yang di Raja Ampat atau yang di Aceh, seluruh Indonesia, tolong kasihlah BUMN yang benar-benar bekerja untuk masyarakat Indonesia. Kita jangan ngemis mengharapkan dana bantuan dari luar, kalau perlu kita impor barang-barang hasil bumi kita. Itu aja amanat saya yang terakhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mau bahas satu-satu
nggak habis-habis ya, betul ya? Banyak. Belum selesai ijazah palsu, apalagi tadi pagar laut, kemudian di Bekasi itu tidak dibalas ya Bekasi. Iya. Karena tadinya kalau di Banten beres harusnya yang lain jadi contoh gitu. Kemudian muncul lagi masalah korupsi Pertamina. Sudah korupsi Pertamina, ada lagi korupsi Sirtek, ya ada lagi di situ Sirtek. Ada lagi kemarin IPA di Bangka ya, Bangka yang 300 triliun gitu. Kemudian muncul lagi ini, Masya Allah, ada ya boleh dibilang ini penyerobotan wilayah ya, di mana disinyalir 4 pulau itu penuh dengan kandungan minyak. Nah, dan dengan entengnya Bobi ngomong ya, kalau kita nggak bisa ini bukan kewenangan kami, kan? Artinya apa? Dia minta pada Pak Tito, tolong Pak Tito, ya. Negara ini bukan punya Jokowi dan keluarga, betul ya? Kalau sudah fix suatu daerah, jangan dikasih ke orang dong. Begitu juga Bobi bisa mengelola kok. Terus Bobi bilang ya kalau bisa memang itu udah jadi milik Sumatera Utara, nanti kita kelola bareng dong. Ya, sampai muncul lagi gitu. Nah, gue kenal lagi ya. Jadi hal-hal yang kayak gitu sebenarnya nggak perlu gitu loh. Kalau Anda tuh nggak curang gitu loh. Kan semuanya ini ada SOP, betul ya? Tadi saya membacakan Pak Razia di jalanan ada SOP yang level-level biasa, apalagi untuk gitu gitu. Jadi jangan sembarangan dalam menjalankan amanah dan wewenang yang diberikan kepada Anda. Karena apa? Semua ada pertanggungjawabannya, semua ada hitungannya. Kalau tidak di dunia maka akan ada di mana nih? Di akhirat. Dan itu pasti. Itu Allah ya. Menyambung tentang Aceh dan Raja Ampat, kemungkinan besar kita akan ada rencana bergerak ya di depan gedung DPR tanggal 20 insya Allah bulan ini. Nanti akan kita kirimkan flyer dari BDT, kita akan konsolidasikan dulu, tapi kita akan tetap bergerak supaya Aceh tidak lepas dari Indonesia, betul? Papua tidak lepas dari Indonesia, betul? Negara ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang harus tetap kita pertahankan, betul? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Betul, jangan cuma teriak NKRI aja mati. Sampai ujung-ujungnya apa ya? Ya. Jadi nggak boleh main-main lah kita. Sama-sama kita jaga, kita rawat negara ini. Insya Allah negara ini akan menjadi negara yang makmur, adil, ya, sesuai tujuannya. Pak Prabowo itu visi-misinya adalah membangun negara yang berkeadilan, betul ya, merata, betul. Jadi kalau kita dengarkan Bapak Fahri, Faisal Basri, beliau ngomong kalau pertambangan di Indonesia itu dikelola dengan baik, maka setiap warga negaranya akan mendapatkan 20 juta per bulan tanpa kerja. Sekarang ada nggak Pak? Boro-boro ya. Kami minta kepada Bapak Prabowo, Presiden terpilih di Indonesia untuk saat ini, periode 2024-2029 kan Bapak yang pegang. Kemarin Bapak ada bilang bahwa menteri-menteri Bapak sudah menjalankan tugasnya dengan baik, betul ya? Padahal kita berharap ada menteri-menteri yang menurut kita itu masih titipan dari rezim lama ya, yang harusnya menteri-menteri tersebut tidak menjadi virus bagi Anda. Bisa saja menteri-menteri tersebut akhirnya akan menjerumuskan pemerintahan Anda, betul ya? Satu, Menteri Kesehatan yang kami sedang giat untuk menyuarakan tentang vaksin TBC, bahwa vaksin itu adalah kemudian kita berhubungan dengan ini tambang. Di situ ada Pak Balil ya, yang ternyata katanya tambang yang di sana itu ada juga yang milik dia, betul ya? Nah, jadi menteri-menteri tersebut
menteri-menteri tersebut ternyata kayaknya tuh cuma mencari keuntungan pribadi, bukan untuk negara ini. Jadi kayaknya itu kerjaan mereka itu besok apa lagi nih bos? Apa lagi? Siapa lagi yang kita makan? Benar nggak? Pulau mana lagi nih? Pulau mana lagi nih kita akan keruk gitu ya? Nah, kalau bisa jangan begitu Pak, kayak objek gitu. Kita jadi sebagai warga negara kita malu ya punya menteri kayak gitu gitu. Jangan sampai kekayaan Indonesia yang begitu besarnya ini habis hanya oleh segelintir orang. Ya, itu akan kita suarakan insya Allah di depan gedung DPR tanggal 20. Ya, semua aktivis, semua penggiat HAM, penggiat keadilan, penggiat apalagi nih Bapak, pejuang sosial, kemudian kita undang untuk ikut hadir. Kenapa? Karena tadi dibilang kita berbuat ini untuk anak cucu kita, anak cucu Anda juga ya, para netizen yang selalu berkata tidak baik. Kita dibilang orang yang ribet, kita dibilang orang yang orang yang sakit hati lah segala gitu. Ya kalau negara ini udah habis sama rombongan itu, terus Bapak juga dapat apa? Tidak dapat apa ya? Nah, gitu. Jadi kan hanya memperjuangkan hak warga negara Indonesia, hanya kecil yang bisa kami perbuat. Tapi insya Allah kalau ada yang mendengar, ya paling tidak suara kami bisa berpengaruh. Betul ya? Baik, ada lagi yang mau ditambahin? Cukup, Ibu cukup. Bang, thank you. Baik, siap, terima kasih. Kami dari aktivis dan relawan Ngaspal, kami kerjanya itu di sekitar Tamrin, seputaran patung kuda Medan Merdeka. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu mendapat rahmat dan kita dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu dikuatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.